Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Serdos tahun 2025. Saya, Nurse Taufik Setiawan, Magister Perawatan dari Program Studi Profesioners Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait rancangan pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah wajib keperawatan dewasa 2 dengan bobot 4 SKS yang terbagi menjadi 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah keperawatan dewasa 2 ditempuh pada semester 4. Deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa 2. Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning, belajar berdasarkan masalah, dan praktek laboratorium. CPMK mata kuliah keperawatan dewasa 2 setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan dewasa 2 diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dan melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Berikutnya, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa. Dan terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Struktur perkuliahan mata kuliah keperawatan dewasa 2 terdiri dari 28 kali pertemuan yang dibagi menjadi 14 kali pertemuan teori dan 14 kali pertemuan praktikum. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, small group discussion, case study, simulasi atau demonstrasi, telah jurnal, dan juga skill laboratorium. Interaksi pada kegiatan perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas untuk pembelajaran teori dan juga tatap muka di laboratorium untuk pembelajaran praktikum. Adapun materi yang diajarkan pada teori mata kuliah keperawatan dewasa 2 seperti review anatomi fisiologi untuk sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan juga reproduksi pria. Kemudian juga ada terkait dengan simulasi pendidikan kesehatan pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, hingga konsep pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada permasalahan endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada orang dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis.
Kemudian juga membahas terkait dengan hasil penelitian, tren dan isu terkait dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan juga reproduksi pria. Kemudian membahas terkait dengan manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin dan juga pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria, seperti membahas kasus diabetes mellitus, gangguan tiroid, dan lain sebagainya macamnya. Adapun kegiatan praktikum pada mata kuliah keperawatan dewasa 2 yaitu seperti praktek injeksi insulin, praktek pemasangan NGT, praktek pemasangan kateter, dan juga terkait dengan tindakan lainnya pada mata kuliah keperawatan dewasa 2. Adapun referensi yang digunakan sebagai sumber rujukan pada mata kuliah keperawatan dewasa 2, beberapa diantaranya adalah buku yang ditulis oleh dosen dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Selain itu juga sumber rujukan berasal dari bahan publikasi, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dari dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian untuk sistem asesmen atau penilaian pada mata kuliah keperawatan dewasa 2 meliputi penugasan 30%, UTS 10%, OSCE 10%, praktek klinik 20% dan juga UAS 30%. Berikutnya, mari kita menyaksikan video pembelajaran terkait dengan injeksi subkutan dalam rangka injeksi insulin pada mata kuliah keperawatan dewasa 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan saya, ya, Bapak Muhammad Taufik Setiawan, Magister Perawatan. Jadi pada hari ini, ya, kita akan belajar terkait dengan injeksi insulin secara subkutan, ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana konsep teori dari injeksi insulin menggunakan teknik subkutan itu, dan nanti kita juga akan mensimulasikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara kita melakukan injeksi insulin. Bagaimana adik sudah siap untuk belajar ini? Ya, oke. Jadi ini tema kita adalah terkait dengan pemberian injeksi secara subkutan, ya, untuk nanti kita menginjeksikan insulin. Nah, apa sih injeksi subkutan itu sendiri? Kita coba bahas dulu secara konsep teori, ya. Jadi injeksi subkutan ini atau menyuntik secara subkutan itu adalah proses untuk memasukkan medikasi atau obat, ya, di mana nanti dimasukkan ke dalam jaringan ikat gitu. Dan di sini kalau kita belajar kan terkait dengan sistem dokumen kulit, maksudnya kan ada dermis, apalagi nah, tapi yang paling atas epidermis dulu, ya, baru dermis, baru subkutan. Kalau secara urutan, ya, bagus, ya. Nah, yang kita perlu pahami adalah jaringan subkutan ini tidak mempunyai banyak pembuluh darah, ya, dia tidak banyak pembuluh darahnya, maka absorpsi obat atau penyerapan obat itu akan lebih lambat dibandingkan kalau misalnya kita menyuntikkan dengan cara intramuskuler. Nah, jadi kan mungkin masih ingat, ya, bahwa injeksi ada macam-macam nih, ada intramuskuler, ada intravena, ada apa lagi? Intrakutan, dan termasuk yang subkutan. Nah, tentu saja, ya. Nah, jaringan subkutan ini mengandung reseptor nyeri, ya. Jadi hanya obat dalam dosis kecil, makanya kalau kita injeksi insulin itu suntiknya kecil, ya. Kenapa? Karena di sana ada reseptor nyeri, jadi hanya obat-obat dalam dosis kecil saja dan yang larut dalam air, ya, yang sifatnya tidak beriritasi yang dapat diberikan melalui cara injeksi subkutan ini. Nah, injeksi subkutan ini diberikan dengan penusuk area di bawah kulit, yaitu jaringan konektif, ya, atau lemak di bawah diabetes yang disebut dengan subkutan tadi, ya. Dan injeksi ini, ya, tidak boleh diberikan pada area misalnya pasien mana tuh ini ada nyeri di tangan saya, atau ada misalnya kemerahan, atau misalnya ada puritus pasiennya masih gatal-gatal, ya, atau ada edema atau bengkak. Nah, itu kita jangan paksakan suntik pada jaringan tersebut, kita bisa cari area yang lain, ya. Nah, kemudian pada injeksi subkutan dalam jangka waktu yang lama, misalnya pada pasien DM kan dia ketergantungan dengan injeksi insulin. Artinya dia apa? Injeksinya dalam kondisi waktu yang lama. Nah, ini perlu direncanakan untuk kita berikan secara
rotasi. Jadi harus pindah tempat. Jangan selama 1 bulan di sini terus, ya itu berbahaya. Kenapa? Nanti bisa terjadi lipodystrofi. Apakah tidak jadi lipoatrofi atau lipohipertrofi? Jadi perlu dirotasi untuk mencegah hal tersebut. Ya. Oke, nah apa saja obat yang biasa diberikan saat seputar, tidak hanya insulin sebenarnya, ya. Ada obat-obatan seperti vaksin, ada heparin, tapi yang memang paling sering nanti kita gunakan adalah untuk menginjeksi atau menyuntikkan insulin. Nah, ini bersama ya. Jadi pemberian obat melalui suntikan ini dalam rangka biasanya untuk yang paling sering untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Ya, jadi insulin ini biasanya digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan nanti di lapangan, insulinnya ada 2 tipe larutan. Ada larutan jernih dan ada larutan yang keruh. Ya. Nah, yang jernih ini adalah insulin yang biasanya digunakan untuk reaksi cepat, ya, atau insulin reguler. Kemudian kalau yang keruh, ya, ini dia ada penambahan protein, sehingga nanti efek kerjanya dia lebih lambat. Ya, jadi ada yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya lebih lambat tergantung fungsi dan kebutuhannya. Nah, apa sih indikasi, ya? Jadi tujuan suntikan suntikan ini adalah memasukkan cairan medikasi atau obat ke jaringan di bawah kulit, itu ya suntikan itu sendiri, kan? Sesuai dengan dosis, ya, yaitu dosisnya kecil, kemudian dia dalam air dan juga tidak mengiritasi. Tapi ada kontraindikasinya, ya. Tadi ya, jangan injeksi. Kalau misalnya daerah yang kita injeksi itu ternyata banyak bulunya, ya. Kemudian jangan kita injeksi kalau misalnya ternyata yang kita tuju itu ada lukanya, ya, atau ada alergi, atau ada infeksi kulit. Jadi jangan lakukan pada daerah tersebut, ya. Nah, ada kelebihan. Kelebihan dari injeksi suntikan adalah hanya teknik sederhana sehingga latihannya tidak berat atau proses belajarnya tidak perlu susah, gitu ya. Biasanya juga kita bisa memandirikan pasien untuk menginjeksi dirinya sendiri ketika dia dengan DM, ya, supaya dia nanti bisa merawat dirinya sendiri di rumah, gitu ya, supaya dia tidak tergantungan dengan tenaga kesehatan. Tapi kita perlu belajar dulu untuk memanjakan pasien. Kemudian fungsi obat cepat larut dalam air, ya, dan juga bisa mencegah kerusakan dari saluran ke dalam. Kekurangan apa? Ada kekurangannya. Dia bisa muncul sakit dan kerusakan kulit apabila dia tidak dirotasi. Bisa muncul lipodystrofi, ya. Kemudian sampai nanti bisa dapat menyebabkan anxietas atau kecemasan pada pasien yang berlebih apabila biasanya dia baru pertama kali atau jarang melakukan injeksi. Tapi kalau pada pasien yang sudah sering, dia akan terbiasa dengan hal itu, ya. Nah, tadi kita berbicara subkutan. Dan tadi kita berbicara injeksi insulin, ya. Lalu apa sih insulin itu sendiri, ya? Hormon insulin itu adalah hormon, ya, yang diproduksi oleh tubuh, ya, khususnya di pankreas. Ada namanya organ pankreas, ya. Di sana ada sel beta, ada kolonikat, itu tugasnya untuk memproduksi insulin. Tapi suatu waktu pada pasien DM contohnya itu insulinnya tidak bisa diproduksi dengan baik atau pankreas tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Sehingga apa? Dia butuh insulin dari luar. Nah, kalau insulin diproduksi oleh tubuh kita sendiri, namanya adalah insulin endogen. Tubuh dan kondisi sehat bisa memproduksi insulin secara mandiri. Tapi suatu waktu pada pasien DM contohnya, tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin karena misalnya pankreasnya rusak atau insulinnya ada tapi nggak cukup, ya. Maka dia butuh insulin dari luar dengan cara disuntik. Nah, namanya adalah insulin eksogen, ya. Nah, jadi ada namanya bahan insulin, ada pil atau prandial insulin. Kalau bahan insulin adalah insulin yang diproduksi tanpa ada rangsangan makanan, selalu disekresi. Tapi kalau yang prandial insulin ini akan muncul ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh. Tujuannya apa? Untuk mengontrol gula darah supaya kita tidak terjadi hiperglikemi pada orang yang sehat. Tapi pada orang yang DM, maka dia butuh insulin dari luar, ya. Baik, adik-adik, ada yang mau bertanya? Saya. Baik, siapa namanya, Mbak? Najwa. Silakan Mbak Najwa pertanyaannya. Mengapa insulin harus diberikan pada pasien diabetes mellitus?
Baik, terima kasih Nakwa. Pertanyaan yang bagus ya. Mengapa pada pasien diabetes mellitus harus diberikan injeksi insulin? Ya, pada orang dengan diabetes mellitus ya, pankreas itu bisa jadi tidak bisa memproduksi insulin secara adekuat atau sama sekali tidak memproduksi insulin, sehingga dia butuh insulin dari luar dengan cara disuntikan. Misalnya jadi insulin exogenous supaya dia bisa mengontrol gula darahnya. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bisa menghasilkan insulin untuk mengontrol gula darah, terutama misalnya apabila dia makan. Nah, jadi kalau makan gula darah di sana, nah yang insulin bisa membantu untuk mengontrol gula darah supaya tidak terjadi hiperglikemi. Oke, bagaimana, Pak? Puas? Alhamdulillah. Kita lanjut aja deh ya. Nah, ini untuk tempat penyuntikan ya. Tempat penyuntikan insulin itu bisa di lengan atas ya, bisa di abdomen, bisa di paha, bisa di bokong ya. Jadi itu tempat kita untuk menginjeksi insulin. Walaupun memang secara konsep teori penyerapan terbaik itu ada di abdomen ya. Sehingga kalau kita memang pasien itu ada zona memang tinggi-tingginya, kalau kita supaya dia bereaksi, bisa kita injeksikan pada daerah abdomen. Bukan berarti yang lain tidak boleh, yang lain juga bisa ya, tempat yang lain. Nah, kemudian kita perlu melakukan rotasi injeksi insulin tadi salah satunya supaya tidak terjadi lipodystrophy atau tidak terjadi kerusakan jaringan di satu tempat yang disuntik terus menerus ya. Nah, bagaimana posisinya? Nah, ini posisinya ya. Jadi bisa di abdomen. Jadi misalnya kali ini di sini posisinya ya, abdomen di daerah sini. Nanti berikutnya kita pindah ke sebelah sini. Artinya apa? Tidak di tempat yang sama. Tapi berikutnya kita jadwalkan di daerah lengan atau di daerah bokong, di daerah paha. Ya, sehingga apa? Ada kesempatan kulit yang disuntik itu ada proses perbaikan kembali setelah disuntik, sehingga tidak terjadi tadi kerusakan kulit dan lain sebagainya. Nah, ini areanya ya. Kemudian obat insulin dapat dibedakan atas dasar waktu kerjanya, puncak kerjanya, dan juga lama kerjanya. Ya. Nah, ini jenis-jenis insulin ya. Jadi ada namanya rapid acting, contohnya dari Lispro, Aspart, ya. Kemudian ada short acting yang reguler ya. Nah, ini obat-obatan yang sifatnya nanti dia sebagai prandial atau mil insulin. Ya. Jadi kalau rapid acting ini kerjanya cepat. Ya, kalau short acting kerjanya pendek. Artinya apa? Durasi waktunya dia mulai bekerja. Ya, yang membedakan artinya dia dengan yang namanya intermediate acting dan long acting ini. Kalau intermediate dia sifat kerjanya dia sedang waktunya. Ya, tapi kalau yang long acting waktunya kerjanya lebih lama. Ya. Ini contohnya ya, obat-obatan yang untuk bahasa insulin dan gel insulin ya. Nah, ini nanti tahapan-tahapan kita dalam injeksi insulin ya. Jadi nanti kita perlu informasi, kita perlu menentukan apa yang digunakan ya. Kemudian kita perlu menyiapkan obat sesuai dosis ya. Kemudian kita perlu mengatur posisi pasien, cuci tangan, sampai kita menggunakan sarung tangan ya. Sampai nanti kita ke tahapan menyuntik pasien, kita posisinya duduk ya, tenang, rileks. Dan kemudian kita memilih misalnya di daerah ada COVID sini ada daerah seputarnya yang banyak gitu ya, kita bisa suntik pada daerah situ. Tapi sebelum suntik kita pastikan bahwa di sana tidak ada kemerahan, tidak ada lesi, tidak ada eritema, tidak ada pruritus dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita perlu evaluasi ya, apakah setelah disuntik ada reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan. Misalnya kalau suntik malah gatal, setelah suntik mungkin merasa nyeri, atau mungkin setelah suntik rasanya mungkin merasa pusing. Nah, ini kita perlu pantau. Jadi persiapan baik sebelum, saat dan setelah injeksi itu perlu kita perhatikan. Dan nanti ini akan kita praktekkan ya. Nah, ini contoh obat-obatannya dari ya. Nah, ini salah satu contoh dari alat untuk injeksi ya. Di sini ada plunger, ada barrel, ada needle, sampai ada cup ya. Kemudian, nah, ada speed 50 unit ya. Ada juga speed yang 100 unit. Kalau yang 50 unit setiap garis sama dengan lipatan 5. Jadi ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya. Setiap garis sama dengan 1 unit insulin. Misalnya kita disuruh suntik 12 unit. Nah, ini kita ambil di garisnya. Kalau 12 unit berarti kalau 10
ini 11, ini 12, karena setiap baris sama dengan 1. Tapi kalau yang 100 unit seperti ini ya, setiap baris sama dengan 2 unit insulin. Jadi kalau misalnya kita minta untuk ambil 12 unit, maka ini 10, ini 12, ini 14, 16. Oke, kita coba deh. Ada yang bersedia untuk mencoba? Oke, silakan maju. Siapa namanya Mbak? Sisi. Oke, Sisi. Jadi ada yang split 1 unit ya. Kalau misalnya diminta Sisi untuk mengambil 14 unit insulin, di mana kira-kira? Oke, 14 di sini ya, dengar teman-teman ya. Diambil gua di sini, terima kasih. Jadi saya bukan punya ya. Oke, kemudian ini ada rumus untuk menghitung ya insulin yang akan diberikan kepada pasien, gitu ya. Berapa obat yang harus dikali? Rumusnya adalah dosis yang dibutuhkan atau diresepkan oleh dokter dibagi dosis yang tersedia yang ada dikali squid yang digunakan. Jadi misalnya dosis yang dibutuhkan apa? Kata dokter resepnya 15 unit insulin. Nah, dosis yang tersedia obat yang ada, ternyata misalnya ada yang ada 100 unit. Squidnya apa? Oh, squidnya dalam bentuk 50 unit. Oh, squidnya dalam bentuk 100 unit. Oh, squidnya dalam bentuk yang 1 cc atau 1 mili. Tinggal kita masukkan rumusnya. Ya, kita coba yang soal. Ya, ini latihan soal. Seorang pasien memerlukan 15 unit insulin, sedangkan squid yang tersedia adalah 1 mili. Berapa cc atau mili kita harus mengambil dosis insulin tersebut jika 1 mili berisi 1 unit insulin obat yang tersedia? Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Siapa yang coba? Tani Liva, silakan Tani ya. Kita coba ya. Coba silakan masukkan rumusnya. Oke. 15 dikali 1 dibagi 100. Biasanya berapa? 0,16 cc atau mili. Benar teman-teman? Bagus ya. Ya. Jadi sudah bisa memasukkan rumusnya ya. Jadi 15 ini adalah yang diresepkan. Ya, dibagi 100-nya adalah dosis yang tersedia. Dikali squid yang digunakan. Jadi ini 0,15 cc. Terima kasih. Baik, kita lanjut, kita hapus ya. Oh, bisa dihapus. Mantap ini kita. Ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi rasa sakit pada saat menyuntik. Pertama, menyuntik dengan suhu kamar. Ya, suhu kamar itu yang suhu yang tidak dingin. Ya. Kemudian pastikan bahwa dalam alat suntik tidak terdapat demam udara. Tunggulah sampai alkohol kering sebelum dikirim. Kalau kita masukkan alkohol, tunggu alkoholnya kering dulu, baru kita suntik. Ya. Kemudian usahakan agar otot di daerah yang disuntik tidak terganggu, jangan dikeraskan. Ya, relax saja, tidak pastinya relax. Kalau perlu, kalau dia takut dia bisa lihat ke sebelah, supaya tidak melihat suntikannya masuk. Ya. Kemudian susah dengan cepat dan jangan merubah alat suntikan setelah suntikan atau mencabut suntikan. Jangan menggunakan jarum yang sudah tumpul, artinya jangan menggunakan jarum yang sama, ya, gunakan yang berbeda. Nah, adik-adik, ini ada kuis, coba scan dulu, silakan. Di scan kuisnya, silakan dikerjakan. Jadi kuis ini ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konsep injeksi subkutan, konsep insulin, dan rumus-rumus yang perlu kalian masukkan untuk menghitung ya dosis atau obat yang harus diambil pada saat kalian akan injeksi insulin sesuai kebutuhan. Berhasil scan? Ya, baik. Kalau sudah berhasil scan, ini referensi yang kita gunakan. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kita coba untuk mempraktekkan injeksi insulin. Siap teman-teman? Siap. Sampai dia menjadi probatus. Oke, silakan maju ke depan. Oke, baik adik-adik, kalau tadi ya kita sudah membahas secara
mendemonstrasikan atau mensimulasikan injeksi insulin ya. Jadi jangan lupa ya, kita harus cuci tangan, pakai hand sanitizer bersih ya. Kemudian kita komunikasi dengan pasien, memastikan bahwa pasien ini memang benar. Prinsip 6B, benar obat jangan dilupakan. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu dan lain-lain jangan dilupakan ya. Nah, ini obatnya sudah kita siapkan ya dari ya. Saya tidak suntik pasien ya, tapi kita hanya ke kantong yang ada di sini ya. Nah, adik-adik perhatikan ya, jadi pada saat kita injeksi, sudutnya itu sekitar 35 sampai 45 derajat. Ya, tapi kalau misalnya obesitas, gendut ya, boleh 90 derajat. Pada kali ini kita coba untuk mendemonstrasikan suntiknya itu pada daerah yang dengan bagian atas. Ya, nah ini jangan lupa ya, perhatikan kalau ada bolus bisa kita ketek dulu. Ya, pastikan tidak ada udara. Posisi jarumnya ini posisinya di atas seperti ini, di atas mata kita, ya lubangnya. Ya, kemudian ya kita siapkan kapas alkohol. Perlu kita melakukan disinfeksi dulu. Ya, nah bisa dengan cara memutar dari dalam ke luar. Kalau pasien takut kita bisa minta bapak silakan untuk menginfus ke sana. Nah, supaya dia tidak tegang, minta pasien untuk relax. Tarik nafas atau nafasnya boleh dipikir kalau dia mau pikir kalau dia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian ya kita ya bisa pegang seperti ini ya. Kemudian kita suntikan ya seperti ini. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita aspirasi dari dia sampai ada darah. Kalau ada darah kita cabut, jangan lanjutkan. Tapi kalau tidak ada darah, kita lanjutkan untuk masukkan seperti ini. Oke, kemudian kita ya tarik. Ini boleh kita goyang-goyangkan supaya insulinnya lebih cepat diabsorpsi ya. Kemudian dengan teknik satu tangan kita masukkan kembali ya, jadi seperti ini. Nah, ini untuk mencegah supaya tangan kita tidak tertusuk ya. Tapi boleh kita buang ke bank. Oke ya. Kemudian kalau sudah selesai, ini kita buang bengkok dan kita observasi setelah diinjeksi insulin apakah ada tanda-tanda hipoglikemi mungkin pasiennya. Apakah ada muncul gatal ya, atau kemerahan, atau tidak nyaman pada jalan kita injeksi insulin, jadi kita perlu kita pantau ya. Paham adik-adik? Ya, sekarang kita coba siapa yang mau mencoba untuk mempraktekkan injeksi insulin di sini. Saya kira demikian. Oke, siapa? Baik adik-adik, sekarang Mas Fatur sudah di depan kita yang akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara menginjeksi insulin. Tadi Mas Fatur sudah melakukan pengajian sampai komunikasi terapeutik ya kepada pasien dan juga sudah menyiapkan alat. Sekarang tinggal bagaimana ya menyuntik insulinnya. Silakan Mas Fatur mendemonstrasikan. Jangan lupa diinspeksi dulu ya. Oke, bagus Mas Fatur dari keluar. Kemudian bosnya ya. Oke, bagus ya. Posisi jalurnya lubangnya di atas ya. Posisinya kemudian sulitnya sekitar 30 ya, bagus. Oke, jangan lupa aspirasi. Tidak ada darah, boleh lanjut masuk ya. Bagus, bisa ditarik, digoyang-goyang, kemudian jalurnya bisa dimasukkan kembali. Ya, dan menggunakan satu tangan. Oke. Oke, kemudian bisa ditarik. Beri hapus buat Mas Fatur. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya kegiatan pembelajaran kali ini, mulai dari konsep teori sampai tadi adik-adik mencoba satu persatu untuk melakukan injeksi insulin di platform yang ada ya. Jangan lupa kuisnya diselesaikan. Nanti nilainya akan saya share ke grup kelompok ya. Jadi nanti kita bisa lihat apa yang adik-adik sudah belajar ini bagaimana secara konsep teorinya, apakah memang ada penambahan kemampuan pengetahuan adik-adik setelah kita belajar hari ini. Kalau untuk praktek tadi saya lihat adik-adik sudah bisa mendemonstrasikan dengan bagus bagaimana teknik injeksi insulin. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, tetap semangat untuk senantiasa belajar. Ya, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di kuliah kita hari ini. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.